Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam wassalatu warahmatullahi wabarakatuh. wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Dr. Unang Wahidin, MPDI Ketua STI Al-Hidayah Bogor, Ustadz Dr. Saiful Rokim Hafizahullah Ta'ala, pembimbing baca kitab gundul, seluruh mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, hari Rabu tanggal 11 bulan Agustus 2021, kita kembali menyelenggarakan program bimbingan baca kitab gundul. Program ini salah satu bentuk pelayanan kampus STI Al-Hidayah kepada seluruh mahasiswa, baik di kelas reguler ataupun kelas yang lainnya, untuk meningkatkan soft skill ya, kemampuan khususnya di bidang bahasa Arab. Oleh karena itu, malam hari ini langsung saja saya akan persilahkan kepada Ustadz Saiful Rokim untuk memberikan bimbingan terkait dengan baca kitab gundul. Kepada Ustadz, kami persilahkan. Ya, syukron Ustaz Budi. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan anugerahnya kepada kita semuanya, baik sehat maupun keimanan dan anugerah yang lainnya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kembali bimbingan baca kitab gundul kita pada kitab Mujmal Usul Akidah, Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Akidah. Sudah tampil layarnya? Sudah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pada bab yang ketiga. Bab yang ketiga dari kitab Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Akidah. Baik, dan fokus kita pada kesempatan kali ini adalah identifikasi kata dan identifikasi susunan kalimat agar kita bisa membaca kata dan membaca teks bahasa Arab gundul ini. Baik, yang di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara mengidentifikasi kata secara teori dan bagaimana mengidentifikasi susunan kalimat secara teori. Untuk prakteknya adalah kesempatan kali ini. Baik, di sini ada tulisan salisan, ini dibaca salisan, penjelasannya seperti yang sebelumnya, sanian atau awalan itu mansub sebagai hal atau sebagai maf'ul mutlak atau sebagai maf'ul bih. Dan itu dari segi banyaknya ilmu nahwu yang melihat ini posisinya. Baik. Akan tetapi ketika kita menemukan teks berbahasa Arab gundul sini, yang ingin kita lakukan adalah identifikasi kata. Kata-kata ini kita identifikasi agar bisa tahu harokatnya. Bagaimana identifikasi kata? Sebelumnya kita bahas di teorinya adalah mencari wazan atau turunan kata. Kalau tidak ada, ya mencari di isim mabni. Kalau nggak ada di isim mabni, maka itu adalah huruf. Baik. Contohnya di sini, kata ini kita cari wazannya. Kita baca tauhid. Wazannya adalah taf'il.
Fa'ala yufa'ilu taf'il, kan sama ini. Taf'il, ketambahan ta, kemudian ya sebelum lam fi'ilnya. Ini tauhid sama taf'il itu sama. Begitu juga al-iradi. Ini wazannya adalah if'al. Af'ala yuf'ilu if'al. Kemudian tolabi ini wazannya adalah fa'lun. Nah, ketika kita bisa menemukan wazan, maka itu sudah tahu bacaannya. Nah, apakah itu isim atau fi'il, tahu harokatnya. Hanya saja kalau kita nggak menemukan wazannya, contohnya adalah asma ihi. Ini asma ihi. Ini nggak ada wazannya, tapi ini adalah bentuk jamak taksir. Jamak taksir, karena akan merubah dari susunan dari awalnya. Ya, kalau kita nggak menemukan wazannya atau turunan katanya, maka kita cari di isim jamak taksir atau isim munsorif atau isim mabni, isim domir atau isim isyarah dan yang lainnya. Itu akan ketemu. Kalau nggak ada, maka itu huruf. Kalau ini adalah contohnya adalah isim jamak taksir. Contoh ini wahua. Ini nggak ada wazannya dan kita ketemunya adalah di isim domir huwa. Kalau nggak ada juga di isim, maka itu adalah huruf. Contohnya min. Kata min ini, nah ini adalah huruf bukan isim. Itu ketika kita mengidentifikasi kata. Karena kata itu hanya 3 macam. Fi'il, isim, dan huruf. Kalau fi'il dan isim bisa kita temukan di wazan atau turunan kata. Kalau nggak bisa, maka kita cari isim yang ghairu munsharif atau jamak taksir atau isim yang mabni. Itu kalau nggak ada juga, maka itu huruf. Jadi ada 3 hal tadi. Kemudian kalau sudah tahu 3 hal tadi dan bisa mengidentifikasi kata, maka kita mencari susunan kalimat. Kalau diawali di sini kan cirinya adalah jumlah ismiyah. Ketika jumlah ismiyah ya ada mubtada dan khobar. Itu intinya, mubtada dan khobar. Yang lainnya biasanya adalah pelengkap. Entah itu na'at, man'ut, atau atof, ma'tuf, itu. Itu intinya akan mudah seperti itu. Sebelum saya baca ini, sebelumnya ada 1 halaman belum kita baca. Mungkin saya akan baca, bisa disimak bagaimana saya baca, harokatnya bagaimana, kemudian akhir katanya bagaimana. Baik, saya baca di sini yang ke-10. Al-imanu bima soha ad-dalilu alaihi minal ghaibiyat kal arsi wal kursi wal jannati wan nari wa na'imil qabri wa adabihi was sirati wal mizani wa ghairiha duna ta'wili syai'in min dzalik. Baik, kemudian yang ke-11 al-imanu bi syafa'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syafa'ati al-anbiya'i wal malaikati was-salihina wa ghairihim yaumal qiyamah kama jaa tafsiluhu fil adillatis sahihah. 12 ru'yatul mu'minina li rabbihim yaumal qiyamati fil jannati wa fil mahsyari haqqun wa man ankaraha aw awwalaha fahuwa za'ighun dhalun wa hiya lan taqa'a li ahadin fid dunya. Selanjutnya, karamatul awliya'i wassalihina haqqun wa laysa kullu amrin kharikin lil adah karamatan bal qad yakunu istidrajan wa qad yakunu min ta'thiri syayatina
wal mubtilina wal mi'yaru fi dzalika muwafaqatul kitabi wa sunnati au adamiha. Selanjutnya, al-mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman wa kullu mu'minin fihi minal wilayati biqadri imanihi. Baik, itu bacaan setelah diidentifikasi kata dan susunan kalimat. Kemudian selanjutnya untuk menyempurnakan adalah terjemahannya. Iman kepada hal yang gaib, ini terjemahannya, iman kepada hal yang gaib sesuai dengan dalil yang sahih, sesuai yang ada dalil sahih. Seperti al-arsh, kursi, surga, neraka, nikmat kubur, azab kubur, sirat, jembatan dan mizan, timbangan dan selainnya, tanpa ada pentakwilan sedikit pun dari hal itu. Iman kepada ghaibiyat. Kemudian yang 11, iman bisyafa'atin nabiyyi, iman kepada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syafaat para nabi, para malaikat, orang-orang soleh dan lainnya pada hari kiamat. Sebagaimana telah datang penjelasannya dalam dalil-dalil yang sahih. Kemudian yang ke-12, ru'yatul mu'min, melihatnya orang-orang mukmin kepada Rabb-nya pada hari kiamat di surga dan di mahsyar adalah hakun, adalah sebuah kebenaran. Kalau ru'yatun ini mubtada, hakun baru khobarnya. Waman angkaroha, dan barang siapa yang mengingkarinya atau mentakwilkannya, maka dia telah menyimpang dan sesat. Wahia lan taqa'a li ahadin fid dunya, dan ru'yatul mu'min, melihatnya mukmin kepada Rabb itu tidak akan terjadi di dunia. Bagi seorang pun tidak akan terjadi bagi seorang pun di dunia. Kemudian selanjutnya, karomat, suara Anda jelas Ustaz? Jelas Ustaz, jelas. Jelas. Karomat para wali, orang-orang soleh, hakun, itu sebuah kebenaran. Karomat ini mubtada, hakun baru khobarnya. Walaisa kullu, dan tidak setiap perkara yang menyelisihi adat di luar kebiasaan itu adalah karomah. Karomah ini sebagai khobar laisa, kullu sebagai isim laisa. Jadi tidak semua perkara yang menyelisih adat adalah karomah. Akan tetapi terkadang hal itu adalah istidraj atau ujian dari Allah. Waqad yakunu min ta'tsiris syayatin, dan terkadang perkara yang menyelisih adat itu adalah pengaruh dari setan dan orang-orang batil. Wal mi'yaru fi dzalik, standar mengenai hal tersebut adalah kesesuaian dengan kitab dan sunnah atau tidaknya. Jadi kalau sesuai dengan kitab dan sunnah maka itu karomah. Kalau tidak sesuai dengan sunnah dan kitab Al-Quran maka itu adalah istidraj. Kemudian yang 14, orang-orang mukmin semuanya adalah wali-wali Ar-Rahman, wali-wali Allah. Dan setiap mukmin harus berwala, loyalitas kepada mukmin yang lainnya sesuai dengan kadar keimanan mereka. Baik. Itu harusnya pelajaran sebelumnya. Mungkin saya sempurnakan pada keterangan hari ini. Baik, semoga teman-teman semuanya sudah belajar ya sebelumnya tentang mengidentifikasi kata di sini. Saya akan mengidentifikasi kata di satu paragraf ini
dan meminta teman-teman untuk membacanya. Baik, di sini ada lafdzul jalalah Allah Ta'ala. Ini adalah wazannya tafa'ala wahidun. Ini wazannya adalah fa'ilun ahadun. Ini fa'alun. La, ini adalah huruf nafi. Nggak ada wazannya dan bukan isim. Berarti ini adalah huruf. Kemudian syarikun, wazannya fa'ilun lahu. Ini adalah susunan dari domir, huruf jar dan domir. Kemudian fi, huruf jar, rububiyah, ini wazannya fu'ul. Fu'ul. Cuma ini ada tambahan rububiyatihi. Begitu juga wa uluhiyati. Wa asma'ihi tadi adalah jamak taksir. Wa sifatihi, ini jamak mu'annas salim. Wa huwa, ini domir, isim domir. Rabbun, ini wazannya fa'lun ya. Kayak madun, ini adalah fi'ilnya adalah fi'il mudha'af. Kemudian al-alamin, al-alamin wazannya fa'alun. Kemudian al-mustahiqu, ini wazannya adalah mustaf'ilun karena ini mudha'af. Kemudian wahdahu li jami'in, wazannya jam fa'il anwa. Ini polanya jamak taksir af'alun anwa'un, nau'un nau'ani anwa'un. Kemudian ala ibadatu, wazannya adalah fi'alun. Fi'alun. Ketika tahu ini, maka mana mubtada'nya? Kalau kita ketahui ini adalah jumlah ismnya. Allah ini sebagai mubtada, khobarnya adalah wahidun. Wahidun, ini khobarnya. Maka ini jumlah yang sempurna. Kemudian ada keterangan tambahan ya selanjutnya. Baik, ya, kita baca Allahu Ta'ala wahidun ahad la syarika lahu fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa huwa rabbul alamin al-mustahiqu wahdahu li jami'i anwa'il ibadah. Allah Ta'ala adalah Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya di dalam rububiyahnya dan uluhiyahnya, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Dan dia adalah Rabb alam semesta, mengatur alam semesta. Al-mustahiqu, yang berhak diibadahi untuk semua macam peribadahan. Yang berhak beliau saja untuk diibadahi untuk semua macam peribadahan. Kemudian saya akan baca secara sekilas, tapi modelnya seperti itu. Identifikasi kata dari turunan kata, wazannya, kalau nggak ada maka dicari isim yang mabni atau ghairu munsharif atau jamak taksir. Kalau nggak ada juga maka itu adalah huruf. Tinggal huruf apa itu? Huruf jar atau huruf ataf atau huruf yang lainnya. Baik, saya akan baca sarfu syai'in min anwa'il ibadati kad-du'ai wal istighatsati wal isti'anati wan nadri wal dhabhi wat tawakkal wal khauf wal raja wal hubbi wa nahwiha li ghairillahi ta'ala syirkun. Di sini saya baca syirkun karena ini adalah khobarnya. Yang tadi mubtada'nya adalah sarfu syai'in. Ayyan kana maqsudu bidzalika malakan muqarraban aw nabiyyan mursalan aw abdan salihan aw ghairihim. Pemalingan sesuatu dari macam-macam ibadah seperti doa, istighatsah, isti'anah, nadar, menyembelih, bertawakal, takut, roja, mengharap atau cinta atau selainnya kepada selain Allah adalah sebuah kesyirikan. Apapun itu maksudnya, baik kepada
malaikat yang dekat, atau nabi yang telah diutus Allah, atau seorang hamba yang soleh, atau selainnya. Kemudian yang ketiga, min usulil ibadati anna Allah Ta'ala yu'badu bil hubbi wal khawfi wal raja'i jami'an wa ibadatuhu bi ba'diha duna ba'din dolalun. Qala ba'du ulama'i man abadallaha bil hubbi wahdahu fahuwa zindiqun wa man abadahu bil khawfi wahdahu fahuwa haruriyun wa man abadahu bir raja'i wahdahu fahuwa murji'un. Di antara dasar ibadah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala diibadahi dengan kecintaan, dengan khauf, takut, dengan rasa harap, roja. Jami'an, secara keseluruhan tiga hal tersebut. Dan peribadahan kepada Allah dengan sebagian dari tiga tadi, tanpa sebagian yang lain, maka itu adalah hal yang salah, sesat. Qala ba'du ulama, sebagian ulama berkata, barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan cinta saja, maka dia termasuk orang zindik. Barang siapa yang beribadah kepadanya dengan rasa takut saja, maka dia haruri atau khawarij. Waman beribadah, siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa harap saja, tanpa yang lainnya, maka dia adalah orang yang murji'ah, golongan murji'ah. Itu sedikit penjelasannya. Baik, boleh siapa yang mau mencoba? Saya rasa sudah pada mengidentifikasi. Sat. Ya, silakan. Yang mana, Sat? Dari awalan. Yang itu pertama. Allah Ta'ala. Ya. Awalan, Allahu Ta'ala wahidun ahadun la syarika lahu fi rububiyyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa huwa rabbul alamina al-mustahiqu wahdahu li jami'i anwa'il ibadati. Thaniyan, sarfu syai'in min anwa'il ibadati kad-du'a'i wal istighatsati wal isti'anati wan nadhri wal dhabhi wat tawakkuli wal khaufi wal raja'i wal hubbi wa nahwiha li ghairillahi ta'ala syirkun. Ayyan kana al-maqsudu bidzalika malakan muqarraban أو نبيا مرسلا أو عبدا صالحا أو غيرهم. ثالثا، من أصول العبادة أن الله تعالى يعبد بالحب والخوف والرجاء جميعا وعبادته ببعضها دون بعض ضلال. قال بعض العلماء من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ. Ahsan. Baik, ada lagi yang lainnya yang ingin mencoba? Nah, coba Ustaz. Ya, silakan Bu. Allahu Ta'ala wahidun ahadun la syarika lahu fi rububiyatihi wal hiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa huwa rabbul alamin al-mustahiqu wahdaha li jami'i anwa'il wahdahu li jami'i anwa'i al-ibadati. As-saniyan, sarafa syai'in min anwa'i sarfu syai'in min anwa'il ibadati kad-du'a'i wal istighathihi wal
isti'anati wal isti'anati wan nizri wadzibhi wa tawakkali wal khaufi war raja'i wal hubbi wa nahwaha bi ghairillah ta'ala syirkun. Ayyakanal maqsudu bizalik malakan muqarraban au nabiyan mursalan au iddan salihan abdan au abdan salihan au ghairihum au ghairahum ghairihim aw ghairahum au ghairahum salisan min usuli li ibadati annallaha ta'ala ya'budu bil habbi badu yu'badu ya yu'badu bil habbi bil hubbi bil hubbi wal khawfi war raja'i jami'an wa ibadatahu bi ba'diha duna ba'din dalalun qala ba'dal ulama'i man abadallahu bil hubbi wahdahu fahuwa zindiq wa man abadahu bil khawfi wahdahu fahuwa haruriyun apa Ustaz? haruriyun Fahuwa haruriyun wa man abadahu birraja'i wahdahu fahuwa murjiyun. Murjiyun apa murjiun Ustaz? Murjiun. Tentunya wazannya muf'ilun. Baik. Tadi apa namanya ya? Kita lanjut ke poin yang keempat. Saya akan membacakan sekilas. Nanti siapa yang membacanya diperhatikan. At-taslim ini taf'il ya, taf'il dibaca at-taslimu war-ridha wa ta'atu al-mutlaqatu lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam wal imanu billahi ta'ala hakaman minal imani bihi rabban wa ilahan fala syarika lahu fi hukmihi wa amrihi wa tashri'u ma lam ya'dhan bihi Allahu wa tahakumu ila taghuti wa ittiba'u ghairi syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tabdilu syai'in minha kufrun. Ini kufrunnya sebagai khobar dari mubtada'nya jauh ya, wa tasri'u tadi. Kemudian sampai sini ya. Wa man za'ama anna ahadan yasa'ahul khuruju anha faqad kafara. Ya. Man ini isim syartiyah ya. Barang siapa yang menyangka ada seseorang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad, maka dia kafir. Tapi Anda baca dulu ya. Yasa'anya itu artinya apa Ustaz? Yasa'ahu. Dari wasa'a yasi'u wasi'un, luas. Nah, maksudnya membolehkan keluar dari syariat Islam. Kemudian al-hukmu bi ghairi ma anzalallahu kufrun akbar wa qad yakunu kufran duna kufrin. Ini mubtada, khobarnya berarti kufrun.
Hukmu bighairi ma anzalallah kufrun akbar. Kemudian fal awwalu iltizamu syar'i ghairi syar'illahi au tajwizul hukmi bihi. Wa tsani al-udulu an syar'illahi fi waqi'atin muayyanatin lahwan ma'al iltizami bi syar'illah. Kemudian yang keenam, taqsimuddini ila haqiqatin yatamayyazu biha al-khassatu wa syari'atin. Karena ini baca syari'atin karena ma'tuf kepada haqiqah. Wa syari'atin talzamu al-amatu tulzimul amata dunal khassati wa faslus siyasati au ghairuha aniddin batilun bal kullu ma khalafa asy-syari'atu min haqiqatin au siyasatin au ghairiha fahuwa imma kufrun wa imma dhalalun bihasbi darajatihi. Kemudian yang ketujuh, la ya'lamul ghaiba illallahu wahdahu wa i'tiqadu anna ahadan ghairullahi ya'lamul ghaiba kufrun ma'al imani bi anna allaha yutli'u ba'da rusulihi ala syai'in minal ghaibi. Baik, saya terjemah biar lebih paham. Taslim, berserah diri, kemudian ridho, taat secara mutlak itu untuk Allah dan Rasulnya. Allah lillahi ini sebagai khobarnya, ya, mubtada'nya taslim. Kemudian dan iman kepada Allah sebagai hakim penetap hukum merupakan iman kepadanya sebagai Rabb dan Ilah. Fala syarika lahu, maka tidak ada sekutu bagi Allah dalam hukumnya, dalam perintahnya. Baik. Syariat, pensyariatan, wa tasyri'u, pensyariatan yang tidak diizinkan oleh Allah. Kemudian penetapan hukum, berhukum kepada taghut, kemudian dan mengikuti selain syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan merubah sesuatu dari syariat Nabi Muhammad adalah kufrun, adalah kufur. Dan barang siapa yang menyangka bahwa ada seorang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad, hanya domirnya kembali ke syariah ini, maka ini jawab syaratnya, maka dia telah kufur. Kemudian yang kelima, al-hukmu, hukum, berhukum bi ghairi ma anzalallah, dengan selain apa yang telah diturunkan oleh Allah, adalah kufrun akbar, kufur yang besar, yang mengeluarkan dari millah. Wa qad yakunu kufran duna kufrin, dan terkadang hukum kepada selain yang diturunkan Allah adalah kufur tapi tidak kufur. Maksudnya kufur tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Kufran duna kufrin. Fal awal, maksudnya yang awal adalah kufrun akbar. Fal awalu, yang pertama adalah iltizamu syar'i, berpegang teguh pada syariat selain syariat Allah. Dia berpegang teguh pada selain syariat Allah.
atau membolehkan, penetapan, membolehkan berhukum kepada selain syariat Allah. Bihi, nya kembali ke iltizam syar'i ghairi syar'illah. Tujawiz. Tajwiz. Jawaza yujawizu, tajwiz. Fa'ala yufa'ilu, taf'il. Apa? Mengawinkan Ustaz ya? Kalau jaza itu boleh. Kalau jawaza membolehkan. Kalau tajwiz Membolehkan. membolehkan ya. Ya, Oh. pembolehan berhukum kepada selain syariat Allah itu kufrun akbar. Kemudian watani, ya watani ini maksudnya adalah kufrun duna kufrin. Yaitu al-udul, berpaling dari syariat Allah. Berpaling dari syariat Allah dalam kejadian tertentu dengan lahu, apa namanya, lahun, maksudnya adalah keteledoran, ma'al iltizami bisyar'illah, padahal dia itu berpegang teguh pada syariat Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam kondisi tertentu dia menetapkan hukum menyelisih syariat Allah, dianggap berpaling. Mu'ayyinah itu artinya apa Ustaz? Mu'ayyanah. Hah? Mu'ayyana artinya apa? Tertentu. Tertentu. Waqa'atu Waqi'ah, kejadian. Jadi ya. Lanjut. Yang keenam, taksimuddin, pembagian agama menjadi hakikat yang dikhususkan, yang diistimewakan hanya kepada orang-orang khusus. Kemudian syariat, tadi pembagian din menjadi hakikat dan syariat. Yang hakikat ini yatamayazu bihal khasah, diistimewakan untuk orang-orang khusus, dan syariat ditetapkan untuk kalangan umum selain orang-orang khusus, tanpa orang-orang khusus tadi. Wa faslu, wawunya atofnya ke taksim ini, berarti atof ma'tuf ini. Faslu siyasati, dan apa ini? Pemisahan politik atau selainnya dari agama, batilun, adalah sebuah kebatilan. Bal, akan tetapi setiap perkara yang menyelisih syariat, baik berupa hakikat atau siasah atau ghairiha atau selainnya, maka dia dihukumi kufur atau dolal, sesat, sesuai dengan derajatnya. Kemudian yang ketujuh, tidak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah saja. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah saja. Dan keyakinan bahwa seorang selain Allah, dan ghairallah, mengetahui bahwa seorang selain Allah mengetahui hal yang gaib adalah kufur. Keyakinan bahwa ada seorang selain Allah mengetahui hal yang gaib adalah sebuah kekufuran. Bersamaan mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu membukakan atau memberitahukan beberapa rasulnya pada sesuatu yang gaib, dari hal yang gaib. Jadi ketika kita mengimani tidak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah saja, itu bersama mengimani bahwa Allah memberitahukan kepada beberapa rasulnya bahwa Allah telah menampakkan hal yang gaib kepada mereka. Tola'a, apa arti tola'a Ustaz? Tola'a. Ya teliu. Tola'a yutli'u. Iya. Artinya apa tadi Ustaz? Menampakkan. Menampakkan hal yang gaib kepada sebagian rasulnya. Maka sebagian rasul mengetahui telah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Baik. Siapa yang mau membaca? Pak Edi Ustaz. Hadir Pak Edi. Oh ya, Pak Edi. Pak Edi itu Ya, coba. Pak Edi. Pak Edi. Syekh Maryam. Nggak ada loh Pak Edi. Emang ada? Siapa? Anwar Bala? Tadi hadir Pak Edi. Oh, keluar. Tunjuk aja Ustaz. Robiatun. Robiatun ada? Ada Ustaz. Siap baca? Coba ya Ustaz. Dari yang nomor 4 ya Ustaz. Ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. At-taslimu waridha wa ta'at at-taslimu waridha wa ta'atu. Dan ridha ta'atu mutallaqatillah. Mutlaqatallah. Al-mutlaqatu lillah. At-taslimu waridha wa ta'atu al-mutallaqatu lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam wal imanu billahi ta'ala hakaman. Benar Ustaz? Ya, hakaman minal imani bihi rabban wa ilahan fala syarika lahu fi hukmihi wa amarahu wa tasri'u wa amrihi fala syarika lahu fi hukmi fala syarika lahu fi hukmihi wa amrihi. Ya. Amrihi. La tasri'u ma lam yu'zana. Ya'zanu. Ya'zan ada majzum. Wa tasri'u ma lam ya'zan bihillahu. Ya. Wattahakamu. Wattahakumu ila taghuti wa itba'i ghairi syari'atin Muhammadin sallallahu alaihi wattiba'u wattiba'u ghairi syari'atin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tabdila syai'in minha kafar. Kufrun. Wa tabdila syai'in minha kufrun. Wa man Ustaz. Ya. Wa man za'ama anna ahadan apa ini? Yes. Wasi'a yasa'u. Yasa'uhu wa man za'ama anna ahadan yasa'uhul khuruja anha faqad kafara. Salah. Benar, faqad kafara. Anha faqad kafara. Al-hukmu bighairi ma anzalallahu kufrun. Kufrun akbara wa qad yakunu kufran duna kafara. Duna kufrin. Wa qad yakunu kufran duna kufrin. Fal awwalu
Tanya apa ini? Iltizamu. Fal awwalu iltizamu syar'a ghaira. Ustaz. Iltizamu syar'i. Fal awwalu iltizamu syar'i ghaira. Ghairu. Ghairu. Ghairat. Syar'i ghaira. Ghairu. Syar'a. Ghairu syar'illah. Iltizamu. Iya, apa tadi ya? Iltizamu syar'in. Fal awwalu iltizamu syar'in ghaira. Ghairu syar'illah. Ghair. Ya Allah. Ghaira syar'illahi. Au tajwiz. Bukan. Zu. Au tajwizul hukma. Au tajwizul hukmu bihi. Hukmi. Mana didapatnya? Wasani. Sampai sini ya. Sinyalnya Ustaz keluar. Oh, taib. Perlu diperhatikan ya, biasanya yang Pak sulit itu membedakan antara itu apa namanya, hurufnya sama, tapi bacanya man atau min itu kadang orang iltibas, maksudnya ini dibaca man, waman atau wamin. Ya, untuk bisa membedakan hal tersebut, mungkin apa namanya, susunan kalimat ketika di sini ini adalah di awal dibaca man atau dibaca min, ketahuannya di apa namanya, susunan kalimat, kemudian di makna, atau ketika kita mencari makna akan makna seluruhnya ini kalau dibuat min ini nggak bisa. Kalau di susunan kalimat ini dibaca min, tapi di sini ada jawab syartiyah, maka ini bukan min tapi man syartiyah. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah atof maktuf, seperti watashri'u, ini baca u, ketika baca wattahakumu harus u juga karena maktuf kepada syariah. Wattiba'u dibaca u juga, marfu juga karena maktuf kepada watashri'u. Begitu juga wattabdilu dibaca marfu juga karena maktuf juga kepada marfu'in. Itu yang apa namanya, yang perlu dilatih biar apa namanya, sensitif kita ini maktufnya kemana gitu. Itu yang perlu dilatih. Kemudian yang perlu dilatih adalah wazan. Seperti iltizamu ini wazannya apa? Kemudian itulah bacaannya. Ketika kita nggak tahu wazannya, maka akan kesulitan ini bacanya apa gitu. Kalau kita sering sedikit mencari wazan-wazan, itu akan memudahkan karena di dalam teks ini kalau kita lihat banyak kata yang sama berulang-ulang. Berulang-ulang, ini ada tasyri'u, ada syariah, ini kan satu sama, ada syar'u, ini syar'i, ini syar' juga, cuma beda posisi, beda kedudukan, beda jabatan, dan itu yang perlu kita apa namanya, pelajari. Bukan apa namanya, ketika kita lihat pertama kan agak wah ini sulit, padahal kalau kita pelajari sedikit, yang setelahnya itu mirip-mirip yang depan, mirip-mirip yang depan, sehingga akan lebih mudah. Taib, ada lagi yang mau membaca?
Ana Ustadz, coba Ustadz. Ya, silakan. Dari awal aja atau lanjut tadi Ustadz? Dari tadi sampai mana ya? Sampai Tadi 6 sampai ya? fal awalu. Asani sekarang. Ya, wasan. Wasani al-udulu an syar'illah fi waqi'ati muayyanati lahwa ma'al iltizamu bi syar'illah. Ma'al iltizami bi syar'illah. Taqsimud dini ila haqiqati yatamayyazu bihal kha apa sih? Yatamayyazu bihal khasatu wa syari'atu talzamul wa syari'ati talzamul amata dunal khasati wa faslus siyasati au ghairiha anid dini batilun bal kullu ma ya betul. Bal kullu ma apa saja khalafa bal kullu ma khalafa syar'i bal kullu khalafa asyari'ati min asyari'atu syari'ata bal kullu ma khalafa syari'ata min haqiqati au siyasati au ghairiha fahuwa imma kufrun wa imma dhalalan bihasbi darajatihi la ya'lamul ghaibi ilallahi wahdah la ya'lamul ghaiba ilallahi wahdah wa i'tiqadi la ya'lamul ghaiba ilallahu wahdahu wa i'tiqadi anna ahadan ghairillahi ya'lamul ghaibi kufrun ghairillahi ya'lamul ghaiba kufrun ma'al imani bi anna Allah yutli'u bi anna Allah yutli'u ba'dha rusulihi ala syai'in minal ghaibi. Taib, yang perlu diperhatikan juga berkaitan tentang membaca ini, ketika kita menemukan huruf jar, maka setelahnya itu majrur. Kemudian kalau kita menemukan huruf jar, setelahnya itu juga isim, bukan fi'il. Walaupun bentuknya kayak ini an, ini kan huruf jar, berarti setelahnya ini adalah isim majrur. Jangan sampai kebaca ini fi'il, karena huruf jar itu tidak akan masuk kepada fi'il, hanya masuk kepada isim. Jadi setelah huruf jar itu isim. Seperti ini, duna kufrin, bukan duna kafaro. Berbeda dengan faqad kafaro.
di sini ada qad, yang qad ini adalah ciri masuknya hanya masuk kepada fi'il. Faqad kafara. Kalau duna kufrin, karena duna ini dorof mudhof, dan ini mudhof ilaih gitu. Itu yang perlu dipelajari juga. So, kita lanjut dari 8. Di sini saya akan baca i'tiqadu sidqil munajjimin wal kuhan. Nih, kufrun wa ityanuhum wa dhihabu ilaihim kabiratun. 9. Al-wasilatu al-ma'muru biha fil Qur'ani hiya ma yuqarribu ila Allah ta'ala min at-ta'ati al-mashru'ati wa tawasulu thalathatu anwa'in. Hamzah mashru'un wa huwa at-tawassul ila Allah ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi wa bi amalin salihin minal mutawassil au bi du'ail hayy as-salih. Kemudian bid'iyun wa huwa at-tawassulu ila Allah ta'ala bima lam yarid fi syar'i kat-tawassuli bidawatil anbiya was-salihin au jahihim au haqqihim au hurmatihim wa nahwi dzalik. Jim syirkiyun wa huwa ittikhadul amwati wasaitu fil ibadati wa du'a'uhum wa talabul hawaiji minhum wal isti'anatu bihim wa nahwu dzalik. Asyarah al-barakatu minallahi ta'ala yakhtassu ba'da khalqihi bima yasha'u minha fala tathbutu fi syai'in illa bidalilin wa hiya ta'ni kathratul khairi wa ziyadatuhu au thubutuhu au luzumuhu wa hiya fi zamani ka lailatul qadri wa fil makani kal masajidi ats-tsalatsati wa fil asya'i kama'i zamzam wa fil a'mali fa kullu amalin salihin mubarakun wa fil ashkhasi kadzawatil anbiya'i wa la yajuzu tabarruku bil ashkhasi la bidzawatihim wa la atharihim illa bidzawatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa atharihi id lam yarid ad-dalil illa biha wa qad inqata'a dzalika bimautihi sallallahu alaihi wasallam wa dhihabi atharihi. Baik, sini saya terjemahkan. Keyakinan, kebenaran ahli nujum, para peramal dan para dukun adalah kufur. Meyakini kebenaran para peramal dan para dukun adalah kekufuran. Wa itanuhum, dan mendatangi mereka dan pergi kepada mereka untuk menanyakan ramalan mereka adalah dosa besar. Wasilah maksudnya di sini adalah tawasul yang diperintahkan di dalam Al-Quran adalah tawasul yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, yang berupa ketaatan yang disyariatkan. Dan tawasul ada 3 macam. Yang pertama adalah masyru', tawasul yang disyariatkan, yaitu tawasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-namanya, sifat-sifatnya, atau tawasul dengan amal soleh
dari orang yang bertawasul tadi, orang bertawasul dengan amal solehnya, atau dengan doa orang soleh yang masih hidup. Bertawasul meminta doa pada orang soleh yang masih hidup. Kemudian tawasul bid'ah, yaitu tawasul kepada Allah Ta'ala dengan perkara yang tidak ada di dalam syariat Islam, seperti tawasul dengan zat para nabi, orang-orang soleh, atau jah mereka, kemuliaan mereka, hak mereka, atau hurmah mereka, kemuliaan mereka, atau semacamnya. Ini tawasul bid'ah. C. Tawasul yang syirik, yaitu menjadikan mayit yang sudah dikubur sebagai sarana untuk ibadah. Kemudian meminta doa kepada mereka, meminta kebutuhan dari mereka, meminta tolong kepada mereka, dan semacamnya. Kemudian yang ke-10, keberkahan itu berasal dari Allah. Dikhususkan beberapa makhluknya sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak tetap keberkahan pada sesuatu kecuali ada dalilnya. Wahia, dan ia kembali ke barokah. Barokah maksudnya, ta'ni maksudnya adalah banyaknya kebaikan, atau bertambahnya kebaikan, atau tetapnya kebaikan. Luzum sama ya, sebut tetapnya kebaikan. Wahia, dan keberkahan dalam waktu, zaman, dalam waktu, contohnya adalah malam Lailatul Qadar. Keberkahan dalam tempat, contohnya seperti Masjid Salasa, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Keberkahan dalam benda, asya, seperti keberkahan dalam air Zam-Zam. Keberkahan dalam amal, perbuatan, maka semua perbuatan yang soleh itu diberkahi. Semua perbuatan amal soleh adalah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keberkahan dalam ashos, dalam orang, seperti zat para nabi ini berkah, wala yajuzu tabarruk, dan tidak boleh mengambil berkah kepada seseorang dengan zat mereka atau asar mereka atau anggota badan mereka, kecuali dengan zat para nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan asar atau anggota badannya. Idlam yarid dalil illa biha, tidak ada dalil yang membolehkan kecuali hanya itu, yaitu zat nabi dan asarnya. Akan tetapi waqad inqata'a, telah terputus hal tersebut dengan wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan hilangnya peninggalannya, yaitu rambutnya sudah hilang. Kemudian sampai sini ya tadi ya. Nah, Ustaz. Ada lagi yang mau membaca? Atau saya sempurnakan sampai akhir? Ustaz, boleh? Ya, silakan. Dari keberkahan. Baik. 10 ya, Ustaz. Ya. Al-barakatu min Allah Ta'ala yakhtassu ba'du khalqihi bima yasha minha فلا تثبت في شيء إلا بدليل وهي تعني كثرة الخير وزيادته أو ثبوته وزيادته.
أو ثبوته ولزومه، وهي في الزمان قليلة القدر، وفي المكان كالمساجد الثلاثة، وفي الأشياء كماء زمزم، كماء زمزم، وفي الأعمال فكل عمل صالح مبارك، وفي الأشخاص كذوات الأنبياء، ولا يجوز التبرك بالأشخاص لا بذواتهم ولا آثارهم إلا بذات النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره، إذ لم يرد الدليل إلا بها، فقد انقطع ذلك بموته صلى الله عليه وسلم وذهاب آثاره. Kita lanjutkan lagi dari yang 11. Di sini dibaca at-tabarruk, tabarruk dari tabarruka yatabarruku, tabarruk. Tabarruku minal umuri atau tauqifiyah. Fala yajuzu at-tabarruku illa bima warada bihi ad-dalilu. Kita lanjut. Suara Anda jelas? Jelas. Jelas. Selanjutnya, af'alun nasi indal kuburi wa ziyaratuha salasatu anwa'in. Al-awwalu masyru'un wa huwa ziyaratul kuburi litadhakkuril akhirati walissalami ala ahliha wa du'ai lahum. Atsani bid'iyun yunafi kamalul tauhid wa huwa wasilatun min wasailis syirki wa huwa qasdu ibadatillahi ta'ala wa takarrubu ilaihi indal qubur au qasdu tabarruki biha au ihda'is thawabi indaha wal bina'u 'alaiha wa tajsisuha wa israjuha wattikhaduha masajida wa shaddu ar-rihal ilaiha wa nahu dhalika mimma thabata an-nahyu anhu aw mimma la asla lahu fi syar'i. As-salis syirkiyun yunafi tauhid wa huwa sarfu syai'in min anwa'il ibadati li sahibil qabri ka du'aihi min dunillahi ta'ala wal isti'anati wal istighatsati bihi wat tawafi wad dhabhi wan nadhri lahu wa nahwi dzalik. Selanjutnya al-wasailu laha hukmul maqasidi wa kullu dhari'atin ila syirki fi ibadatillahi awil libtida'i fid din yajibu sadduha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'atun wa kullu bid'atin dolalatun.
Baik. Saya terjemahkan. Tabarruk, mencari keberkahan, merupakan perkara tauqifi, perkara yang berhenti pada wahyu. Fala yajuzu at-tabarruk, tidak boleh mencari berkah kecuali sesuai yang telah ada dalilnya. Jadi tabarruk itu tidak asal, harus ada dalilnya, perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbuatan manusia di kuburan dan ziarahnya ada 3 macam. Ada 3 macam. Yang pertama, ziarah yang masyru', yaitu ziarah kubur untuk mengingat akhirat, untuk memberikan salam kepada penghuni kubur dan mendoakan mereka, berdoa untuk mereka atau mendoakan mereka. Sani yang kedua adalah ziarah perbuatan manusia yang bid'ah. Yunafi kamalut tauhid, yang meniadakan kesempurnaan tauhid, menghapus kesempurnaan tauhid seseorang, yaitu adalah wasilah min wasail syirk, wasilah, sarana dari sarana-sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan, yaitu qasdu ibadah, maksud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di kuburan. Dia beribadah kepada Allah tapi di kuburan, dan bermaksud mencari keberkahan dari ahli kubur atau memberikan hadiah pahala di kuburan, indah, di kuburan untuk penghuninya. Bina alaiha, membangun kuburan, atau watajisu, itu ngasih kapur atau di atas kuburannya nih di semen itu. Wa israj, dikasih lampu, itu perkara yang bid'ah. Wattikhaduha masajid, menjadikan kuburan sebagai masjid. Wasadur rihal ilaiha, dan perbegian jauh hanya untuk mengunjungi kuburan atau semacamnya dari perkara-perkara yang telah tetap larangannya mengenai hal itu, atau dari perkara-perkara yang tidak ada dasarnya di dalam syariat Islam. Kemudian yang ketiga adalah ziarah yang syirik, yunafi tauhid, yang menghapus ketauhidan seseorang, yaitu memalingkan sesuatu dari macam-macam ibadah kepada penghuni kubur, seperti berdoa kepada mereka selain dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada penghuni kubur dan minta tolong kepada mereka, istighosah kepada mereka, tawaf di kuburan, menyembelih di kuburan atau untuk kuburan, bernazar untuk kuburan dan semacamnya. Kemudian 13, sarana-sarana laha hukmul maqasid. Sarana itu memiliki hukum tujuannya, dan setiap sarana dari yang mengantarkan kepada kesyirikan dalam beribadah kepada Allah atau membuat hal-hal yang baru dalam agama, maka wajib dihentikan. Fa inna kulla muhdatsatin, sesungguhnya setiap hal yang baru dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Baik, semoga bisa dipahami dan coba dilatih untuk cara bacanya, karena dalam membaca itu butuh latihan. Mungkin bacaan yang pertama kita akan lambat, mungkin kedua kalinya, tiga kalinya akan lebih lancar.
gitu. Jadi wajar saja ketika seorang ingin membaca itu kok rada lambat, nggak cepat, banyak yang salah. Itu hal yang wajar karena membutuhkan kebiasaan. Ketika kita sering membaca, itu akan memudahkan kita untuk mengidentifikasi dari Taib, ada pertanyaan dari ikhwah? Apa Ustaz? Untuk membedakan baca tuhu sama tihi itu gimana Ustaz? Seperti yang tadi waziyadat tuhu, bisa salah waziyadat tihi itu Ya, gimana Ustaz? seperti mana ya tadi? Ya, membedakan tuhu atau tihi itu adalah melihat ini posisinya di mana. Posisinya apakah dia maktuf kepada yang marfu atau maktuf kepada yang majrur. Contohnya ini di zawatihim wala asarihim, karena asarihim ini maktuf kepada zawat. Kalau sebelum him ini kasroh, maka dibaca him. Kalau sebelumnya domah atau fathah, itu dibaca hum. Wa asa bidawatin nabiyyi wa atharihi. Bimautihi, bukan bimautuhu ya. Bimautihi wa dihabi. Ini dilihat maktufnya. Yang diikuti atau dia maktufnya kepada mana, disambungnya kepada kata apa, gitu. Yes, Ustaz. Ada lagi pertanyaan? Saya harapkan kepada ikhwah semuanya untuk sering latihan membaca. Mumpung ini ada bimbingannya, sering dilatih ketika pas bimbingan, dicoba apakah latihan identifikasi dia, latihan bacaan dia, itu sudah benar atau belum. Silakan dilatih di sini. Semoga bermanfaat dan bertambah ilmunya. Saya kembalikan ke Ustaz Budi. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi bertambah ilmu dan manfaat yang banyak buat kita semua. Baik, demikian teman-teman, sudah pukul 21.24, melebihi waktu bimbingan sebenarnya, bonus ya, Masya Allah. Jadi insya Allah nanti kita ketemu lagi di pekan yang akan datang. Dari saya cukup sekian. Ustaz, terima kasih. Jazakumullah khairan teman-teman semuanya. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ustaz. Ya, assalamualaikum.